Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Linguistik dari kelas 7C yang beranggotakan saya Nursiawati, saya Hanidwi Safitri, saya Jihanur Fauzia, saya Sela Anjani, saya Barokatus Salihah. Adapun maksud dan tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan pembinaan bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Cut Nuraini SPD MPD. Tempat penelitian kami yaitu di Radar Karawang. Teori linguistik. Ferdian de Saussure memandang linguistik sebagai perilaku tuturan dan bahasa bersifat konvensional sebagai suatu hasil dari kebiasaan yang telah menjadi konvensi dari masyarakat. Krida Laksana 1983 menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari, mengkaji, atau menelaah hakikat dan seluk-beluk bahasa, yakni bahasa secara umum yang dimiliki manusia sebagai alat komunikasi. Tarigan 1990 halaman 1, bahasa adalah rangkaian bunyi yang sistematis, barangkali juga untuk sistem generatif. Yang kedua, bahasa adalah seperangkat lambang-lambang, manasuka atau simbol-simbol arbiter. Menurut Ruli Suhaimi pada tahun 2009, bahasa jurnalistik tidak meninggalkan kaidah yang dimiliki oleh ragam bahasa Indonesia baku dalam hal pemakaian kosakata, struktur kata, dan wacana. Karena berbagai keterbatasan yang dimiliki, sifat yang khas yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Kosakata yang digunakan dalam bahasa jurnalistik mengikuti perkembangan bahasa dalam masyarakat. Di sini saya sendiri Barokah, terus ada Jihan, ada Sela, sama Hani dan Aan. Nah, yang bakal tanya-tanya lebih banyak saudari Hani. Ternyata sambil direkam. Oke. Biar jelas. Biar jelas. Kenapa? Jana. Ini pertanyaan pertama sih, bagaimana cara memilih penggunaan bahasa untuk menjadikan penulisan kita tuh lebih unik gitu, Pak? Setiap media kan beda kebijakan ya. Kalau kalian baca beragam media massa pasti menemukan perbedaan termasuk hasil analisis. Ragu-ragu bongkar pasar dengklok. Surat peringatan 3 bikin resah. Hasilnya, terdapat pengulangan kata di awal kalimat pada kata ragu-ragu yang sebenarnya dapat menggunakan satu kata ragu tanpa pengulangan agar lebih efisien. Selanjutnya, pemerintah Pasar Rengas Dengklok belum juga dieksekusi padahal Satpol PP sudah melayangkan 2 kali surat peringatan 3 kepada pedagang pasar setempat. Hasilnya, terdapat perubahan pada kata dieksekusi menjadi dilaksanakan, pada kata padahal diubah menjadi sedangkan. Pada kata melayangkan terlalu hiperbola sehingga diubah menjadi memberikan. Pada paragraf selanjutnya, pedagang pasar Rengas Dengklok mulanya akan diberhentikan pada pertengahan tahun ini. Sebagaimana termaktub dalam surat peringatan 3 yang dibuat oleh Satpol PP dan ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.
Asep Wahyu Suherman, namun surat penertiban itu hanya sebatas ditulis di atas kertas, alias tidak jadi ditertibkan. Hasilnya terdapat kesalahan kata pada kalimat termaktub yang seharusnya ditulis termasuk. Terjadi pemborosan kata pada kalimat, namun surat penertiban itu hanya sebatas ditulis di atas kertas, alias tidak jadi ditertibkan, yang masih dapat diubah menjadi, namun penertiban tersebut tidak berlangsung. Kemudian Satpol PP kembali melayangkan surat peringatan 3 yang rencananya akan menertibkan bangunan atau lapak pedagang secara paksa pada 31 Oktober kemarin. Namun surat peringatan yang ditandatangani Kepala Satpol PP Suwandi itu juga terkesan hanya sebatas meresahkan pedagang pasar, alias tidak jadi dibongkar. Hasilnya terdapat perubahan kata pada kalimat untuk paragraf selanjutnya. Dengan adanya 6 kali surat peringatan pemerintah dari Satpol PP itu membuat masyarakat pedagang Rengas Dengklok menjadi resah. Cecep Asnawi Marjum 53. Pedagang buah-buahan menduga ada keganjalan untuk surat penertiban yang dilaksanakan Satpol PP. Pasalnya, tanggal dalam surat tersebut ditulis tangan atau dengan menggunakan pulpen. Hasilnya, terdapat perubahan kalimat resah seharusnya ditulis gelisah. Terdapat pemborosan kata pada kalimat pedagang buah-buahan seharusnya yaitu pedagang buah, yang menduga adanya kejanggalan pada surat yang diberikan oleh petugas. Terdapat penghilangan kata dalam kalimat tanggal dalam surat tersebut. Pada paragraf selanjutnya, Cecep, pedagang di Jalan Sumur Bor, Blok Berdikari, Pasar Rengas Dengklok juga menyebut seharusnya Satpol PP nyebarkan surat peringatan penertiban itu setelah rapat. Ini rapat antara PT VIM, pedagang, dan pemerintah. Ini yang terjadi setelah Satpol PP sudah menyebarkan surat himbauan sebelum rapat selesai, katanya saat ditemui di lapak dagangannya Selasa 11 Januari. Hasilnya, pada paragraf ini terdapat pengulangan singkatan kata Satpol PP. Paragraf selanjutnya. Emed, 58 tahun, pedagang bumbu masakan di Blok C 123 Pasar Rengas Dengklok, mengatakan saat ini pemerintah hanya akan melakukan pengukuran untuk pemagaran ruang terbuka hijau (RTH), tidak sampai akan melakukan pembongkaran bangunan atau lapak pedagang. Tapi informasi yang beredar dan dapat meresahkan pedagang itu bahwa Satpol PP memintanya untuk menertibkan bangunan atau lapak pedagang, bahkan akan membongkar paksa bangunan dan lapak yang masih ditempati pedagang. Jadi, untuk pembongkaran lapak ini belum ada instruksi dari sana pemerintah daerah, ujarnya. Hasilnya, pada paragraf ini terdapat pemborosan kata pada kalimat pemerintah hanya akan melakukan pengukuran seharusnya yaitu pemerintah hanya melakukan pengukuran. Terdapat penghilangan kata akan dalam surat tersebut. Untuk paragraf terakhir, sebelumnya Satpol PP sudah melayangkan surat peringatan 3 untuk 444 pedagang, dan saat ini Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) atau yang mengurusi pertamanan belum menjawab soal relokasi dan ruang terbuka hijau saat ditanya Radar Karawang (MRA). Hasilnya,
Pada paragraf ini juga terdapat pengulangan kata singkatan kata Satpol PP. Dapat singkatan pada kalimat PLT seharusnya diubah menjadi pelaksana tugas. Pada kalimat Satpol PP seharusnya dijabarkan menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Perubahan dalam kalimat alias menjadi yang sebenarnya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Penggunaan bahasa pada berita di Radar Karawang pada headline yang kami teliti masih terdapat beberapa kesalahan seperti pengolahan kata, kesalahan titik dan koma, kurang tepat ya, mohon maaf, kurang tepatnya penggunaan titik dan koma, kemudian kesalahan penulisan, yaitu terdapat kesalahan penulisan di beberapa kata, mohon maaf. Kemudian masih banyak kata-kata yang boros atau pengolahan kata yang seharusnya tidak ada. Karena prinsip penggunaan bahasa jurnalistik itu singkat, padat, dan dapat mudah dipahami. Maka kesimpulannya, penggunaan bahasa jurnalistik pada headline Radar Karawang ini masih kurang tepat. Semoga penelitian ini dapat menjadi acuan untuk kedepannya, dan mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah dan kurang tepat. Terima kasih.